SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, dan semoga solawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Saudaraku, dan di antara perintah terbesar Allah Subhanahu wa taala adalah al-amru bis shalah, perintah untuk menegakkan salat. Menegakkan salat adalah sewajib-wajibnya perintah di dalam Islam setelah tauhid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya meletakkan salat langsung setelah tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatis shalah wa iqamis shalah." Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama, bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Setelah itu adalah menegakkan salat. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya meletakkan salat min aujabil wajibat, kewajiban yang paling wajib. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat garis pembeda dan pemisah antara kekafiran dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah." Garis perjanjian yang memisahkan antara kita dengan orang-orang kafir adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar, maka barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita bahwa salat adalah amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat sebelum amal-amal yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. As-shalah, as-shalah ya ibadallah. Maka hendaklah kita memperhatikan masalah salat ini, ikhwatal iman. Perintah salat berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Perintah salat adalah perintah yang istimewa, yang mana ketika Allah mensyariatkan salat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan nabinya hingga ke langit tingkat 7. Ini berbeda dengan syariat-syariat yang lain. Berbeda dengan zakat, Allah turunkan titah dari langit melalui Jibril, sedangkan Rasulullah masih ada di muka bumi. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan haji, begitu juga dengan ibadah kurban, birrul walidain, seluruhnya kecuali salat. Saking agungnya salat hingga Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan nabinya untuk mendapatkan titah khusus, yaitu salat 5 waktu. Ikhwatal iman, salat 5 waktu tidak boleh kita meremehkannya. Jangankan orang yang meninggalkan sholat, orang sholat saja bisa celaka. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Ini orang yang sholat bisa celaka. Maka bagaimana lagi kalau orang meninggalkan sholat?
Orang yang meninggalkan sholat saja bisa celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Maka dari itulah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan kita. Beliau mengatakan, situ sifatin fis sholati min alamatin nifaq. Ada 6 hal di dalam sholat yang merupakan ciri orang munafik. Mungkin kalau ciri orang munafik, kalau berbicara dusta, kalau dipercaya khianat, kalau berjanji tidak ditepati, mungkin kita sudah sering mendengar sejak kecil. Dan itu jelek, pasti orang sudah tahu semuanya. Tapi yang harus kita perhatikan, sebagaimana yang diwasiatkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di dalam sholat itu ada ciri-ciri orang munafik. Mari kita bercermin, apakah 6 hal ini ada pada diri kita? Seandainya 6 hal ini ada pada diri kita, maka tuduhlah diri kita bahwa ada kemunafikan dalam diri kita yang kita harus segera mengobatinya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, situ sifatin fis shalah min alamatin nifaq. Ada 6 sifat, ada 6 perkara dalam salat, itu merupakan ciri orang munafik. Yang pertama kata beliau, al-kasal indal qiyami ilaiha. Ketika orang itu malas ketika mengerjakannya. Ada azan, kok tidak tergerak hatinya ke masjid. Sudah tahu waktunya sholat, tapi ada malas dalam dirinya. Ini tidak hanya menimpa orang awam, bahkan para penuntut ilmu pun bisa kena ini. Hati-hatilah ikhwatal iman, kita periksa hati-hati kita. Kalau sampai ada kemalasan untuk menjalankan sholat, ada tanda kemunafikan dalam hati kita. Yang kedua adalah mura'atun nas fi fi'liha. Ingin dipuji orang. Oh, enggak enak, ada peraturan di asrama. Ada CCTV, kalau enggak berangkat enggak enak. Enggak enak sama ketua kamar, enggak enak sama ketua asrama. Lah, tidak. Itu ciri orang munafik. Na'udzubillah. Semoga kita tidak masuk di dalamnya. Yang nomor 3, wa ta'khiruha, dan mengakhirkan waktunya. Ini sholat loh, bukan enggak sholat. Sholat. Tapi tetap kalau kita melakukan ini, kita akan celaka binasa. Fawailul lil musallin. Mengakhirkan waktunya. Oh, masih jam 4, tidak apa-apa. Kita tunda dulu. Sampai akhirnya jam 5 baru sholat asar. Bahkan jam 5 lebih baru sholat asar. Wa ta'khiruha. Wa nakruha. Dan tergesa-gesa melakukannya. Rasulullah mengistilahkan seperti ayam mematok biji-bijian. Gerakannya cepat. Tidak tumaknina. Hilang kewibawaan sholat. Rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Kemudian yang nomor 5 adalah adamu au qillatu dzikrillahi fiha. Sedikit mengingat Allah. Bahkan ketika keluar dari masjid, ditanya, tadi itu imamnya rakaat pertama pakai surat apa? Oh iya ya, tadi surat apa? Bingung, lupa, gak tahu. Karena tadi dia tidak konsentrasi. Sedikit mengingat Allah. Inilah cambuk bagi kita semua, bagi yang di depan yang berbicara dan bagi kita semua. Harus menghadirkan hati ketika sholat, agar kita tidak termasuk orang yang celaka meskipun kita sholat. Dan yang nomor 6 adalah at-takhalluf an jama'atiha, yaitu tertinggal dari sholat jamaahnya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami di zaman Nabi, ya, untuk melihat orang itu munafik apa tidak, dilihat dari sholat jamaahnya. Kalau sampai ada seorang di zaman Nabi, di zaman para sahabat, dia meninggalkan sholat jamaah tanpa udzur, kata Abdullah bin Mas'ud bahwa dia itu munafiqun ma'lumun nifaq. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda. Rasulullah mengajarkan kepada kita jalan-jalan petunjuk. Wa inna min sunanil huda as-shalah ma'al jamaah. Sesungguhnya di antara jalan-jalan petunjuk itu adalah solat berjamaah. Lau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kalian meninggalkan ajaran nabi kalian yang satu ini, solat jamaah, kalian akan tersesat. Ikhwatal iman, marilah kita jaga solat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Siapakah panutan kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tahukah Anda
apa kata atau ucapan Nabi sebelum wafatnya beliau. Di antara ucapan Rasulullah sebelum wafat adalah as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat wahai hamba Allah, salat, dan ingatlah dengan budak-budak kalian, jangan perlakukan budak dengan dolim. Jadi salat adalah di antara wasiat Rasulullah SAW. Wasiat itu pasti sesuatu yang penting. Apalagi kalau yang berwasiat adalah Rasulullah Muhammad SAW. Pasti itu lebih sangat penting. Seandainya kita diwasiati orang tua kita, kita berusaha menjalankannya. Apalagi kalau yang berwasiat adalah baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang semangat menegakkan solat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina fathabbit aqdamana wansurna al qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqim shalah.